An-Nisa 157, Yesus diserupakan itu ada di Injil. Diserupakan itu ada di Injil. Ada di Injil, ada di Injil. Buktinya mana? Saya tanya Bapak Esra Soru. Waktu Yesus bangkit ketemu ibunya, kenal apa enggak? Ibunya kenal apa enggak? Dijawab iya atau tidak saja, nggak usah panjang-panjang. Dijawab iya atau tidak saja, nggak usah panjang-panjang. Panjang-panjang. Yang mana yang Bapak maksudkan dengan ibunya? Ibunya di taman, ada orang dipikir itu tukang taman, padahal itu Yesus. Salam teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ini. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Doa dan harapan saya, teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat, damai, dan penuh sukacita. Amin. Ya, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan tampilkan bagi kita semua sebuah cuplikan video di mana ada seorang ustadz yang sok pintar, sok tahu tentang ayat Alkitab, yang cocologi atau mengait-ngaitkan ayat Alkitab dengan ayat Al-Quran untuk membenarkan Al-Quran, teman-teman ya. Yang menurut saya tidak ada kaitannya sama sekali, teman-teman. Tidak ada kaitannya sama sekali. Dan pernyataan ustadz ini langsung dibungkam dan dipermalukan oleh Pendeta Esra Soru pada saat debat lintas agama Islam dan Kristen kemarin. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita berikan tanggapan kita, mari sama-sama kita simak cuplikan video yang ada berikut ini. Sampai percaya cerita mau? Gak percaya ya? Soalnya di Injil gak ada, ngarang bebas. An-Nisa 157, Yesus diserupakan itu ada di Injil. Buktinya mana? Saya tanya Bapak Esra Soru. Waktu Yesus bangkit ketemu ibunya, kenal apa enggak? Ibunya kenal apa enggak? Dijawab iya atau tidak saja, nggak usah panjang-panjang. Yang mana yang Bapak maksudkan dengan ibunya? Ibunya di taman, ada orang dipikir itu tukang taman, padahal itu Yesus. Ibunya nggak kenal. Nah, Bapak salah, Pak. Itu bukan ibunya. Bapak baca Alkitab kurang bagus itu. Ibunya, Pak. Bapak salah, Bapak baca ulang lah. Kemudian murid-muridnya berjalan, muridnya nggak kenal, Pak. Coba buka di Yohanes berapa, Pak? Coba buka, Pak. Dipanggil ibu itu, Pak. Sampai ngomong nggak ibu loh. 1 menit lagi. Pertanyaannya dulu, Pak. An-Nisa 157 itu terbukti di Injil ada, Pak. Oke. Buka dulu Injilnya. Silakan buktikan. Yohanes berapa? 20? 15. Ya. 20:15. Yang di taman itu. Ya. Tadi itu. Ya. Tadi. Ibu, naik. Mengapa engkau menangis? Coba diturunkan sedikit. Nah, itu ayat 13. Tuanku telah diambil orang. Kemudian ada orang di situ dipikir tukang taman. Ibunya nggak kenal, wajahnya nggak kenal, suaranya nggak kenal. Baik, Pak, untuk waktu yang sudah habis, apa pertanyaannya? Bahkan murid-muridnya saat berjalan, muridnya nggak kenal. Berarti An-Nisa 157 terbukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, ya, mohon tenang kembali para audiensnya. nah ini yang menunjukkan Bapak baca Alkitab saja nggak beres itu. Hanya karena di situ ada nama Maria, lalu kata ibu, lalu Bapak langsung mengartikan itu adalah ibu dalam pengertian mamanya sendiri. Ya, coba lihat ke ayat 1 itu siapa di situ tuh pasti Maria, tapi Maria siapa? Geser ke ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Bukan Maria ibu Yesus. Maria Magdalena itu siapa? Maria Magdalena itu bukan nama diri atau marga. Maria Magdalena itu artinya Maria dari kampung Magdala. Ya, nah nama Maria di Alkitab tuh ada banyak ya. Ada Maria ibu Yesus, ada Maria saudara Marta dan Lazarus di Lukas pasal 10, ada Maria istri Klopas yang di Yohanes 19 ayat 25, lalu ada Maria ibu Yohanes Markus yang di Kisah 12 ayat 12, lalu ada Maria di Roma 16 ayat 6 ya. Jadi Maria itu ada banyak. Maria Magdalena itu bukan Maria ibu Yesus, tapi itu orang yang ditolong, disembuhkan dari kerasukan, dan dia adalah termasuk kumpulan perempuan yang menjadi pengikut dan pelayan Yesus di dalam pelayan. Coba lihat Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat 1 dan 2.
Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kalau Maria Magdalena ini mamanya Yesus, kapan mamanya Yesus kerasukan 7 roh jahat? Jadi ini bukan problem pada saya, ini problem pada saudara. Baca Alkitab tidak jelas itu. Nah, sekarang ke Yohanes pasal 20 lagi. Tadi ya, yang dipersoalkan tadi. Ayat berapa tadi beliau persoalkan itu? Ya, hai ibu, mengapa engkau menangis? Begitu beliau baca ibu di sini langsung ini pasti mamanya. Salah. Nah, inilah yang perlu pemahaman bahasa asli. Bahasa asli ibu di situ tuh siapa? Ya, kalau mama itu harusnya dia pakai bahasa Yunani meter. Dari meter itu jadi mother, bahasa Inggris. Tapi kalau saudara lihat bahasa aslinya di situ tidak memakai meter, tapi memakai gunai. Ya, Pak tidak punya hak bicara. Sekarang saya. Ya. Nah, jadi Maaf Pak, biarkan narasumbernya menjawab saja. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa yang disebut itu sebenarnya guna itu bukan ibu, bukan mama. Sekarang coba, itu artinya guna itu artinya perempuan. Sekarang lihat ayat 15 terjemahan lama lah. Terjemahan lama. Ya. Nah, lihat ayat 15. Maka bertanyalah Yesus kepadanya, "Hai perempuan, hai perempuan." Jadi kita bisa melihat bahwa memang itu bukan mama. Jadi pertama saudara sudah salah. Dan yang kedua adalah mengapa kok mereka tidak mengenal Yesus, baik Maria Magdalena maupun orang yang berjalan. Nah, kalau saudara melihat bahwa memang pada waktu Yesus bangkit itu ada perubahan di dalam dirinya karena dia sudah mengenakan tubuh kebangkitan. Ya, itu tubuh kebangkitan. Makanya di dalam bagian yang lain dikatakan bahwa dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Karena itu memang ada pemuliaan lebih lanjut. Yesus itu dia mengenakan tubuh manusia, darah dan daging. Tapi pada waktu dia dibangkitkan, sekarang coba lihat Pak, Filipi pasal 3. Tetapi tanah air kita ada di surga, dan dari sana kita juga menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengubahkan rupa tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi memang ada perubahan atau pemulihan lebih lanjut kepada tubuh Yesus setelah bangkit. Karena itu kalau dia sedikit untuk sementara waktu tidak dikenali, itu hal yang wajar. Tapi poinnya tetap ada. Karena apa? Karena Bapak boleh pertanyakan, kok kenapa Maria Magdalena tidak mengenal? Tapi coba baca cerita sebelumnya dan sesudahnya. Bukankah itu tetap berbicara soal kematian dan kebangkitan? Karena itu sebenarnya penyamaan Al-Quran dengan fakta ini itu sangat tidak cocok, Pak. Supaya Pak tahu bahwa ada sebenarnya ada dokumen yang lebih cocok dengan Al-Quran Bapak itu. Ya, itu adalah sejumlah tulisan dalam koleksi Nag Hammadi oleh seorang dan juga pemahaman seorang namanya Basilides, yang itu dianggap sebagai dokumen Gnostik dan dongeng-dongeng yang muncul dalam Gnostik. Dan itulah yang mirip dengan Al-Quran Bapak, bukan Injil Yohanes. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia cuplikan videonya Ustadz yang sok tahu tentang isi Alkitab, sok tahu tentang ayat Alkitab, dan sukanya cocologi teman-temannya, yang sukanya mengait-ngaitkan isi Alkitab dengan Al-Quran, yang sama sekali tidak ada kaitannya teman-temannya. Ya, sepertinya Ustadz ini 11-12 dengan Ustadz Juma, Ustadz Donditan, Ustadz Nanda, yang sukanya cocologi. Suka mengait-ngaitkan ayat Alkitab teman-teman dengan kitab mereka untuk membenarkan kitab mereka. Padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Ustadz. Tapi jujur saja ya teman-teman, saya sangat puas dengan jawaban dari pendeta Ezra Soru tadi ya, yang membuat Ustadz ini malu dan terpeong-peong. Ustadz, makanya baca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong. Belajar Alkitab itu jangan setengah-setengah, tapi full ya. Kalau tidak belajar dengan baik ya kayak gini, akhirnya malu sendiri kan. Maju terus Pak Ezra, maju terus. Jangan kasih kendor. Terus beritakan Injil. Kami umat Kristen selalu dukung dalam doa ya. Ya teman-teman sekalian, demikian tanggapan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya teman-teman, gimana tanggapan kalian setelah menyaksikan video ini?
Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan berkomentarlah dengan bijak, dengan mengedukasi, jangan mengolok satu sama lain, agar saudara kita yang menyaksikan video ini dan membaca komentar kalian boleh